ketika doa itu dilepaskan oleh lisan kita, kita ucapkan, maka kita harus mendengar diri kita. Ya, kita diam, kita dengarkan batin kita, pikiran kita, penolakan apa yang keluar di dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda, teman belajar untuk sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Baik teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video kemarin. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton video saya yang sebelumnya, maka ditonton dulu ya, supaya bisa paham, supaya bisa nyambung gitu. Nah teman-teman, jadi keraguan, ketakutan, trauma yang ada di dalam diri kita itu sangat menghambat doa-doa kita, ya, dan juga penyakit hati, ya, dosa-dosa itu pun merusak kualitas doa-doa kita. Baik teman-teman, jadi apa yang harus kita lakukan agar ya doa kita terkabul, ya, maka cara ini sudah saya lakukan sendiri dan alhamdulillah dengan cara ini saya berhasil gitu ya, membuktikan kepada diri saya sendiri gitu, bahwa oh ternyata di dalam diri saya itu ada keraguan ini ya gitu. Nah setelah saya tahu di dalam diri saya ada keraguan seperti itu, maka saya rubah keraguannya, saya rubah pikiran saya seperti itu. Namun perlu diketahui teman-teman, tidak semua orang bisa mengetahui keraguan yang ada di dalam dirinya. Tidak semua orang mengetahui ketakutan yang ada di dalam dirinya. Maka kita perlu yang namanya mengenal diri, membaca diri, berbicara dengan diri sendiri. Karena di luar sana banyak orang-orang yang ternyata dia sendiri tidak tahu bahwa dia punya ketakutan itu gitu. Maka penting kalau kita mau doa kita terkabul, ya, cepat terkabul, maka kita harus mengenal diri kita, ya. Kita harus berbicara dengan diri kita, sebenarnya apa sih ketakutan yang ada di dalam diri kita, trauma apa yang ada di dalam diri kita, ya. Nah, yang saya lakukan teman-teman, saya kebetulan membuat sebuah metodenya yaitu MMH, menulis merubah hidup. Nah itu metode yang saya buat, dan metode MMH ini, menulis merubah hidup ini, ya, saya sendiri sudah mempraktekannya dan saya merasakan manfaatnya. Metode MMH ini bisa berlaku untuk pengabulan doa, untuk melepas kesedihan, melepas luka, melepas kebencian, ya, dan sebagainya. Baik teman-teman, jadi yang harus kita lakukan yaitu mempunyai buku, ya. Jadi teman-teman itu harus punya buku, ya, buku khusus untuk teman-teman, ya. Nah biasanya tuh waktu kita kecil ya, ada yang namanya buku diari gitu ya. Di situ tertulis ya apapun gitu ya, kita curhat. Nah walaupun kita sudah dewasa, penting sekali kita punya buku. Saya bilangnya buku kehidupan. Nah, di buku itu tertuang, nah saya juga suka journaling ya. Saya tulis aktivitas keseharian, perkembangan saya, mimpi ya, mimpi, harapan saya, doa-doa saya itu tertulis di buku kehidupan tersebut. Baik teman-teman, jadi langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus tahu dulu nih ya, kita tuh punya keinginan apa, doa ya, doa. Doanya tadi, harapannya tadi saya contohkan ya, saya contohkan yang kemarin. Misalnya, doanya, harapannya ingin suami banyak uang. Nah, setelah kita menulis doa, maka
Ya, ketika doa itu dilepaskan oleh lisan kita, kita ucapkan, maka kita harus mendengar diri kita. Ya, kita diam, kita dengarkan batin kita, pikiran kita, penolakan apa yang keluar di dalam diri kita. Contoh, ketika kita bilang, ya Allah ingin suami banyak uang. Ternyata, ya, ketakutannya, ya, ketakutan, keraguan. Saya ini nulisnya. Nah, ketakutan, keraguan. Kemarin ketakutannya, keraguannya apa? Kalau suami, ya, nah, banyak uang, ya, nggak akan saya tulisnya lama gitu ya. Kalau suami banyak uang, takut dipoligami, gitu ya. Nah, sudah tahu nih, doanya ini, ketakutannya seperti ini. Nah, teman-teman, untuk wanita yang punya ketakutan seperti ini ada dua kemungkinan ya, teman-teman. Kemungkinan pertama, doanya tidak dikabulkan karena dia punya ketakutan. Karena dia punya ketakutan, suaminya takut menikah lagi. Ada juga suaminya dikabulkan menjadi orang kaya dan dikabulkan juga prasangka dia, yaitu ya suaminya poligami gitu ya. Karena anak inda dzanni abdi, kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita tahu ketakutan ini ya, keraguan ini, ya, tidak semua orang bisa tahu loh teman-teman. Ya, banyak kok orang yang ngeyel, enggak kok, saya nggak punya ketakutan itu, enggak kok, saya nggak punya keraguan itu. Ya, tapi setelah diteliti lagi, dibaca lagi ke dalam dirinya, ternyata benar dia punya ketakutan di dalam doanya gitu ya. Nah, maka rubah, ya, rubah pikiran ya, atau rubah perasaan. Rubah gimana? Kita rubah, kita tulis, ya. Suami saya banyak uang dan ya, jika suami saya banyak uang tetap setia. Ya, suami saya banyak uang dan jika suami saya banyak uang tetap setia. Nah, teman-teman, ini ya, inilah yang harus kita ucapkan berulang-ulang ke dalam diri kita. Ya, beres sholat kita bisa mengucapkan ya berulang-ulang. Ya, ucapan adalah doa. Ya, ini adalah doa. Ya, supaya apa? Supaya prasangka ini, kalau suami banyak uang, poligami, tercoret, ya, terhapuskan, terganti dengan pemikiran suami saya banyak uang dan ketika suami saya banyak uang tetap setia. Nah, jadi teman-teman, rumus MMH untuk pengabulan doa adalah ini ya. Jadi pertama kita tulis dulu doa kita. Doa kita kan pasti banyak ya. Jadi boleh kan kita punya buku, di buku itu kita tulis doa-doa kita, misalnya ada 10, tulis 10. Lalu satu persatu kita uraikan seperti ini. Pertama tulis doanya, kedua ketakutan apa dan keraguan apa, ya. Dan ketiga adalah merubah pikiran. Teman-teman, ketika kita akan menguraikan seperti ini, baiknya kita harus dalam keadaan tenang, ya. Kalau saya biasanya melakukannya setelah sholat, ya. Karena kalau setelah sholat kan kita sudah wudhu, kita sudah sholat, kita sudah zikir, kita sudah tenang, pikiran pun fresh. Akhirnya ketika kita menulis seperti ini, ya, ketakutan yang ada di dalam diri kita keluar, gitu ya. Dan kita juga mudah untuk menulis gitu ya, merasakan apa yang ada di dalam diri kita ya. Karena kalau misalnya kita menulisnya dalam keadaan pusing, banyak pikiran, takutnya
ketakutan dan keraguannya tidak muncul gitu ya. Nah teman-teman, ini hanya contoh ya, banyak lagi nih ya. Contoh misalnya ya pengen cepet nikah, pengen punya anak ya, pengen uang ya, pengen macem-macem lah, pengen umroh, pengen haji. Maka kita tulislah ketakutan-ketakutannya apa, keraguannya-keraguannya apa. Pokoknya apa yang ada di dalam diri kita tulis. Ya, nggak bisa hanya kita pikirkan saja. Nggak bisa hanya sekedar terlintas di pikiran saja, teman-teman. Itu wajib kita tulis. Ya, kenapa harus ditulis? Supaya kita tahu, oh ini loh ketakutan saya. Oh ini loh keraguan saya. Ya, pokoknya ketakutan, keraguan yang timbul di dalam diri kita tulis. Setelah kita tulis, kita baca. Oh ternyata diriku setakut ini. Oh ternyata diriku seragu ini, gitu ya.